Halo, oke sudah tersambung ya. Ya, jadi pada malam kali ini saya ingin live sama salah seorang coach, Coach Warih, yang dia, ya ini dia sudah. Coach Warih ini fokus di coaching for teens. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah, kedengeran ya suaranya? Kedengaran. Suara saya Gimana jelas? Jakarta? Aman terkendali. Oke, Iya. Kita langsung aja ya karena udah rada malam. Jadi sebetulnya aku juga penasaran nih, kan Mm-mm. manggilnya apa nih? Mbak, Apa? Ibu Coach, Ibu Coach. Coach. Oke, Coach. Jadi Kakak. gini, Coach. Dipanggil kakak aja deh. Biar Oke, berasa muda kakak. oke, Coach. Jadi aku penasaran karena di IG-nya yang diposting kan mengenai Hah? coaching for teens ya, untuk remaja ya. Iya, Selama betul. ini yang kita tahu coaching itu kebanyakan untuk orang yang udah dewasa, yang sudah bekerja, untuk Mm-mm. karir. Mm-mm. Dan saya penasaran sebetulnya apa yang membuat coach itu terjun ke dunia remaja gitu. Oh, oke. Jadi cerita sejarahnya nih ya. Yes. Oke, nah sebelum saya terjun resmi jadi professional coach itu kan saya kerja di sekolah tuh, Hmm. di sebuah sekolah swasta di Bogor Oke. selama 20 tahun. 20 tahun lama banget ya. Nah, kemudian pada saat saya belajar coaching, memang awalnya saya memberikan coaching kepada guru, Hmm. manajemen dan staf. Tapi Oke. kemudian di beberapa tahun terakhir saya bekerja di sekolah itu tuh saya dilibatkan untuk memberikan coaching siswa SMP dan SMA gitu. Nah, Oke. dari situ saya merasa bahwa iya ya, benar juga nih kalau misalnya anak SMP atau anak SMA diberikan coaching itu kan berarti positif impact-nya itu kan jangka panjang banget ya gitu kan. Ya. Kalau misalnya nih kita di coaching di usia 30 gitu kan ya, Ya. baru menemukan jati diri di usia 30 gitu. Mungkin agak terlambat, tapi kalau misalnya mulai SMP gitu kan, saya ngebayanginnya itu pengaruh positifnya itu kan akan seumur hidup gitu. Nah, Hmm. yang Oke. akan mendapat dampak positif itu nggak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya gitu. Bahkan harapannya ya ke anak cucunya mereka lah gitu. Jadi itu sih kenapa saya fokusnya di remaja. Nah, mungkin Oke. bisa saya tambahin bahwa selain fokus di remaja kan saya juga fokus ke orang tua atau dan pendidik ya. Nah, Hmm. harapannya itu eh, saya itu memberikan positif impact nggak langsung ke remajanya, tetapi bisa juga melalui orang tuanya atau guru-gurunya gitu. Jadi selain langsung bisa tidak langsung melalui orang tua dengan guru-gurunya. Itu sih alasannya, Mas. Alasannya, latar belakangnya. Oke, Iya, sebetulnya kan benar. kalau dari terus juga itu terus kan yang baru Mm. saya bikin itu sebetulnya itu nggak ada niatan untuk bikin komunitas atau grup dan yang lainnya. Jadi pure saya ingin menulis sebuah buku yang idenya itu 6 tindakan itu, yang kemudian kok kesini kayaknya dulu target saya untuk para entrepreneur baru ya, biar mereka tuh sabar. Tapi kok kesini malah itu nge-switch. Jadi targetnya saya sekarang justru ke anak 21 sampai maksimal tuh Oke, 35. Itu iya, kenapa iya, iya. saya bikin program untuk 21 sampai 28 justru. Jadi mereka dari pertama sudah dipersiapkan, jadi umur 30 tuh mereka tinggal meluncur di jalannya gitu kan. Nah, uh, yang saya rasakan adalah lebih mudah untuk mengcoaching orang-orang di umur segitu gitu. Iya, Nah, betul. tantangannya sendiri nih coach untuk mengcoaching para remaja itu apa?
Oke. Sebetulnya sih kita nggak bisa apa, maksudnya kayak apa sih kalau kata orang Jawa itu gebyah uyah gitu ya, tidak bisa mengeneralisir gitu. Eh, Hmm. Kalau misalnya gini, ada remaja yang memang dia sudah terbiasa refleksi, dia sudah Hmm. terbiasa apa berpikir analitis gitu kan ya, itu Hmm. lebih mudah gitu daripada remaja yang tidak punya pengalaman itu di kesehariannya, maksudnya di proses pembelajarannya gitu. Katakanlah misalnya dia bersekolah di sekolah yang mungkin di sekolahnya tidak difasilitasi untuk berpikir kritis atau berpikir kreatif. Nah, itu lebih menantang karena biasanya kalau kita tanya gitu kan ya, jawabannya apa ya coach ya, nggak tahu gitu kan ya, atau belum tahu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia bersekolah di tempat yang sudah terbiasa gitu diajak untuk berpikir kritis atau kreatif, itu lebih gampang gitu apa untuk eksplorasinya. Itu sih gitu. Jadi tantangannya bukan kepada usianya tetapi lebih kepada pengalaman mereka sehari-hari, apakah sudah terbiasa berpikir kritis dan kreatif atau tidak gitu. Oke. Iya, Mbak Queen, saya baca kok, saya baca. Oke, sebetulnya memang Baca tuh coach komennya. Oh iya, disuruh baca nih. memang pada akhirnya kayak sama aja ya, kayak kita meng-coach yang orang sudah dewasa sebetulnya. Kita datang tanpa judgement, kemudian lalui itu gitu. Tanpa melabeling, oh anak di umur sekian nih kayaknya lagi labil, dia susah diajak ngomong gitu. Iya, benar-benar. Iya, jadi Iya, oke, berarti beda-beda ya menarik. memang. Hmm. Oke, apa namanya? Sebetulnya impact secara spesifik itu, kalau tadi kan udah diomongin bahwa Mm-mm, 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 yang mm-mm. diharapkan nanti anak-anak ini di usia yang jadi dia bisa lebih sukses di usia yang lebih muda karena di umur belasan dia udah punya target gitu kan. Mm-mm, Nah kalau mm-mm, secara spesifik impact yang ingin diberikan dari Coach Wari itu apa sebenarnya? mm-mm. Ya, sebetulnya mungkin yang paling pertama adalah memahami dirinya sendiri ya. Gitu. Hmm. Ya jangankan mereka gitu kan ya, kita saja yang sudah dewasa sering gitu kan kita tidak paham diri kita sendiri, apa belum tentu kita paham dengan preference kita gitu kan, belum tentu kita paham apa yang kita maui gitu. Nah, dengan coaching ini harapannya mereka jadi lebih kenal diri mereka sendiri, kemudian bisa mengidentifikasi mimpi mereka apa, cita-cita mereka apa, dan kemudian kalaupun mereka sudah punya, mereka bisa terbantu untuk meyakinkan diri mereka, oh iya aku benar pengen yang ini. Dan kemudian mereka bisa terbantu bagaimana cara untuk mencapai mimpi mereka atau cita-cita mereka. Itu sih kalau yang saya lihat dari apa yang bisa diambil manfaatnya gitu oleh mereka gitu. Oke, berarti menarik. Oke. Iya, lebih kepada persiapan mimpinya sejak muda gitu. Ketika Iya, betul. Mm-mm. umur 20-an, jadi mereka sudah bukan kayak baru mencari, apalagi umur 30 gitu. Ngegerambiang kan Iya, susah gitu. ya mungkin kalau misalnya mau bercermin pada diri saya sendiri gitu kan ya, bisa Hmm. dikatakan sampai lulus kuliah pun saya belum tahu gitu kan ya, saya tuh mimpinya apa sih, cita-citanya apa sih gitu kan ya. Jadi harapannya apa remaja yang sekarang itu ya nggak seperti saya lah gitu kan ya. Mungkin sejak SMP gitu kan ya, SMA mereka sudah tahu gitu apa yang mereka cita-citakan gitu. Jadi memulai untuk mewujudkannya itu bisa lebih awal gitu dan bisa Hmm. merencanakan dengan lebih efektif. Itu sih Oke. harapannya. Nah, menurut Coach Wari sendiri ini sebetulnya Mm-mm, yang paling ideal untuk mengcoaching mm-mm, mm-mm, anak-anak remaja ini siapa aja? mm-mm. Maksudnya yang mengcoaching, yang Yang jadi coachnya oke, mereka. okay, jadi coachnya mereka. Ya sebetulnya kan gini,
kalau misalnya orang dewasa yang terdekat dari mereka itu kan orang tua dan guru ya gitu. Ini saya juga kan ya sudah termasuk sering memberikan keterampilan coaching buat guru-guru. Itu sih bukan berarti nanti si guru itu akan menjadi menjadi professional coach, nggak begitu. Tetapi setidaknya cara berkomunikasi mereka itu akan lebih berbeda gitu. Begitu pula dengan orang tua gitu kan. Kalau coach itu kan kita tidak judgement kan gitu. Kemudian lebih bertanya daripada menasehati. Nah, harapannya kalau misalnya guru dan orang tua punya keterampilan dasar coaching, itu komunikasi mereka akan lebih efektif dengan remaja gitu. Jadi kalau siapa sih yang bisa memberikan coaching untuk mereka, mungkin yang kalau di sekolah paling cocok ada guru BK ya, gitu. Guru BK, konselor, gitu kan. Mereka bisa belajar coaching dan kemudian mereka bisa merangkap, gitu kan. Bisa merangkap, bisa memberikan konseling dan coaching, gitu. Tapi kalau misalnya di rumah ya orang tua lah, gitu ya. Jadi parent as a coach, gitu kan. Teacher as a coach, gitu. Gitu kira-kira. Menarik sih, parent as a coach. Kira-kira gimana ya caranya? Soalnya terkadang kita sama keluarga itu cepet banget loh ngejudgement itu. Iya, betul banget. Jadi kan saya juga mengcoaching anak saya kan, gitu kan ya. Memang beda banget mengcoaching anak sendiri dengan mengcoaching orang lain gitu kan. Sama seperti guru mengcoaching muridnya sendiri dengan mengcoaching orang yang nggak dikenal sama sekali. Pada saat kita mengcoaching orang yang nggak kita kenal sama sekali, itu akan lebih mudah karena kita tidak punya pengetahuan pengetahuan tentang dia sebelumnya gitu kan. Tapi kalau kita udah kenal nih gitu kan ya, udah tahu nih, aduh si anak ini nih, gitu kan ya. Kalau di sekolah kan, aduh dia nih, gitu kan ya, udah punya gambaran apa yang dia lakukan kan. Nah itu tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa netral, gitu kan. Nah jadi kan salah satu keterampilan coaching itu kan kita perlu detach kan, detach dengan coaching kita gitu. Nah sedangkan orang tua dengan guru itu kan cenderung attach gitu. Karena attach jadi bawaannya pengen nasehatin, pengen ngasih saran gitu. Jadi ya kalau misalnya orang tua bertekad mau meningkatkan kualitas komunikasi mereka dengan anak mereka, ya berusaha untuk netral, berusaha untuk tidak judgement gitu kan ya, berusaha memahami dulu dengan mendengarkan gitu. Berusaha menjadi orang lain dulu gitu kan ya. Oke, aku sekarang lagi jadi coach nih gitu kan ya, bukan jadi orang tua nih gitu. Itu sih memang tantangannya di situ gitu. Memang harus nge-swift juga sih ya, soalnya kadang-kadang saya kalau ketemu temen gitu, terus tiba-tiba di coaching dong, itu udah kayak judgement-nya ada duluan tuh. Iya. Lalu lagi gitu kan. Jadi biasanya aku pending, kalau itunya udah normal aku pending, udah nanti aja deh. Iya benar. Oke, menarik. Nah, betul banget itu. Jadi Coach Wari ini udah jadi coach untuk para remaja udah berapa lama sebetulnya? 3 tahun terakhir lah gitu, saya fokusnya di remaja gitu kan. Sebelumnya kan lebih kepada orang dewasa ya gitu, kepada guru, kepada manajemen sekolah gitu. 3 tahun terakhir baru mulai tuh ke anak-anak gitu kan ya, anak SMP, SMA gitu. Kemudian berikutnya ke mahasiswa gitu, atau ya itu kayak yang adults gitulah gitu. Oke, aku sempat sebelum corona yang jelas sih, waktu itu Coach Wari punya program, nggak tahu di sekolah nggak tahu di mana ya, aku lihat-lihat
Dan itu anak-anak pada ngasih testimoni tuh di Instagramnya. Nah, sejauh ini yang paling berkesan menjadi seorang coach bagi remaja itu pas klien bagaimana? Iya iya. Nah iya, ini juga kan ya mungkin yang terakhir nih kemarin saya mengcoaching anak kelas 9 ya gitu kan ya. Kelas 9 Sehubungan dengan SMP ya? Ya SMP kelas 3. Kemudian ya ini lebih kepada masa urusan pribadi lah gitu kan, urusan percintaan gitu kan. Kemudian dia bilang gini, oke kan saya tanya, oke bagaimana perasaan kamu sekarang setelah coaching? Iya senang, lega gitu kan ya. Karena kalau ngomong sama teman-teman aku udah dijudge duluan gitu kan. Ya udah kamu ngapain gitu, gini aja gitu kan ya. Tapi kalau dengan coach nggak gitu gitu. Nah itu ya senang banget ya gitu kan ya, karena memang saya merasa bahwa salah satu alasan kenapa saya memilih jadi coach remaja itu karena saya merasa bahwa para remaja ini gitu kan ya, kadang-kadang atau bahkan sering membutuhkan orang dewasa selain orang tua dan gurunya gitu, dimana dia bisa bicara tanpa dijudge gitu kan ya, tanpa dinasehati, tanpa diberi saran. Itu sih yang kemarin saya dengar dari dia. Nah, kemudian dari coach yang lain itu tadi saya sempat nanya dulu juga nih, oke, setelah coaching apa sih manfaat yang kamu dapat gitu kan ya. Nah, dia sih mengatakan bahwa oke, dengan coaching bisa membantu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik gitu kan ya. Dan kemudian apa pengaruhnya buat dia gitu ya. Pengaruhnya adalah bisa mengubah pola hidup menjadi lebih baik dan tertata gitu. Wah, kan jadi pola hidup nih, udah ngomongin pola hidup ya, lebih baik dan tertata kan powerful banget ya kalau misalnya itu bisa dia bisa istiqomah dalam hal itu sampai dia nanti dewasa, sampai dia menjadi orang tua gitu kan ya. Itu sih yang paling baru saya dengar dari coach saya. Oke, ya menarik sih. Memang kita sebagai coach itu kalau dapat seperti itu kayak luar biasa banget gitu ya. Aku pernah benar. anak muda baru lulus kuliah gitu. Terus aku coaching, setelah aku coaching tuh dia ngomong, aku punya harapan lagi. Itu udah kayak duar gitu kan. Wah, ternyata puas banget. Iya, jadi Oke, last question coach. Harapan coach sendiri sebagai seorang coach yang berfokus pada remaja itu ke depannya seperti apa? Nah, ini kan coaching itu belum banyak dikenal ya di Indonesia ya. Gitu, lebih banyak dikenal di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan gitu kan ya. Saya sih sangat berharap sekali di sekolah-sekolah itu gitu kan ya, selain fasilitas konseling gitu, mereka juga punya fasilitas untuk coaching gitu. Dan kemudian saya juga berharap coaching itu bisa menjadi jadi bagian hidup lah gitu kan ya. Bukan berarti kalau misalnya di coaching itu ada masalah gitu, tetapi karena aku punya tujuan, aku punya cita-cita gitu kan, aku perlu coaching nih gitu. Jadi harapannya coaching ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya kaum muda gitu. Itu sih Mas. Ya, itu harapan para coach di Indonesia. Memang kita ingin lebih luas lagi. Tapi ini menarik sih, coaching ditaruh di sekolah ya. Iya. Ya menarik banget. Walaupun aku belum bisa ini juga, belum bisa ngebayangin sejauh itu kan, karena sampai saat ini kan lebih kepada kita kayak, kalau dari saya pribadi nyari yang 20 tahun ke atas lah gitu, biar lebih enak ngomongnya, pengetahuannya juga lebih banyak gitu. Oke, kapan nih mau nulis buku kira-kira buat
coaching for teens. Mungkin bisa dibagikan nanti buat Iya, para ya. guru. Oh iya ya, benar banget. Iya 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 ya. Jadi punya ide nih sebetulnya apa keinginan untuk menulis itu udah sejak lama gitu ya, tapi belum sempat terwujud gitu. Ah, jadi punya ide nih. Terima kasih banyak nih Mas. Iya ya, Aku udah. waktu itu nulis buku, e-buku yang panduan program pengembangan diri dan skill itu menarik sebetulnya. Itu karena aku ikut satu seminar, terus aku ketemu orang di seminar itu berpikir mereka belum punya petunjuk sebetulnya perbedaan antara seminar, coaching, mentoring itu seperti apa. Jadi mereka berharap dengan masuk ke seminar mereka hasilnya seperti di coaching gitu. Akhirnya aku nulis buku itu, aku sebarin di grup, orang-orang pada ngomong. Di pembukanya aku tulis gitu. Dengan membaca satu bab aja di awal buku ini kamu menghemat puluhan juta. Soalnya saya untuk mengetahui itu mengeluarkan uang puluhan juta gitu kan. Jadi begitu saya sebar di grup, orang-orang pada oh ternyata coaching tuh begini, toh mentoring tuh begini. Jadi kita udah salah arah gitu kan. Ya karena sering tumpang tindih kan. Jadi saya pikir ya itu tadi kita perlu ini juga sih, lebih kayak proaktif ya untuk memperkenalkan coaching ini, terutama ya menarik untuk sekolah. Jadi anak-anak udah dibiasain berpikir bukan dikasih solusi gitu. Iya. Oke. Mungkin ada perkataan penutup. Perkataan penutup. Oh iya, mungkin ini aja sih tambahan informasi saja. Saya kan mencoba menuliskan tentang coaching atau hal-hal yang kira-kira bermanfaat untuk remaja atau orang tua di Instagram saya gitu ya. Karena saya berharap akun Instagram saya itu bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat buat remaja, orang tua dan guru gitu. Amin, jadi amin. Misalnya informasi tentang coaching itu bisa didapat di situ gitu. Dan kemudian untuk coaching di sekolah gitu kan ya, terpikirnya begini, kadang-kadang anak-anak itu, si murid ini kalau misalnya disuruh ketemu guru BP atau ke konselor itu merasa ada masalah gitu. Tetapi kan ada juga kan anak yang berprestasi yang nggak punya masalah, butuh bimbingan kan gitu. Nah oleh sebab itu makanya si coaching ini bisa nih diadakan di sekolah. Jadi pada saat murid ketemu guru BK, oke, kamu konseling atau coaching nih, gitu kan ya. Jadi ada pilihan, gitu kan. Kalau kamu memang mau mau menggali potensi, oke, berarti kamu coaching. Tapi kalau misalnya memang kamu ada sesuatu permasalahan yang mau dibicarakan, berarti kamu konseling. Jadi sejak awal mereka sudah bisa membedakan antara konseling dan coaching gitu. Itu sih kata terakhirnya apa ya? Kata terakhirnya ya. Kata penutupnya adalah ya saya sangat berharap gitu ya, remaja itu khususnya remaja Indonesia gitu bisa tahu, bisa paham tentang coaching dan kemudian memanfaatkan coaching itu untuk mengoptimalkan potensi mereka apapun itu. Itu sih Mas. Ya, makasih banyak waktunya Coach Wari. Ini harapan kita juga, sebetulnya harapan saya dari awal saya melihat Instagramnya ini seharusnya ada banyak anak remaja yang nge-follow nih. Soalnya ya itu tadi sih, sangat dibutuhkan. Kalau kesadarannya dari remaja sudah tumbuh, maka ketika dewasa kita nggak perlu lagi susah-susah menarik dia gitu kan untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Oke, makasih banyak waktunya. Semoga cita-citanya tercapai, visinya. Amin. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.